berjumpa lagi dengan kita di masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Bobri 3 Yogyakarta. Kita mau apa Mbak Dian? Mau ini ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Catur Suryo Nugroho. Beliau merupakan bagian kesiswaan di SMP Bobri 3. Jadi kita akan membicarakan tentang apa itu kesiswaan, seragamnya seperti apa, terus datangnya jam berapa, dan berbagai macam kegiatan sekolah lainnya. Langsung saja kita berbincang-bincang. Pak Catur, mau perkenalan dulu atau bagaimana? Sudah dikenalin ya. Apa harus kenalan sendiri nih? Iya dong. Iya, monggo, Disapa. Halo. Ya, selamat pagi, siang atau sore ya. Yes, pokoknya itulah. Video kali ini nanti kita akan bahas tentang kesiswaan ya, Mas Vendra, Mbak Dian ya. Oke. Saya Catur Suryo Nugroho. Saya bagian kesiswaan di SMP Bobri 3. Nanti juga akan mendampingi teman-teman sekalian di setiap kegiatan ekstra ataupun event-event sekolah yang lain. Ya, kali ini tadi saya dikasih tahu sama Mbak dan Masnya, ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seluruh hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Nah, gitu ya, Mas ya, Mbak. Kalau kesiswaan kan pasti ada hubungannya sama tata tertib toh, Pak. Jelas, ada. Jelas pasti. Salah satu bagian dari kesiswaan ini adalah mendesain tata tertib sekolah, baik itu dari tata tertib siswa khususnya ya, baik itu kapan masuknya, pakaiannya apa yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar ketika tatap muka atau berangkat ke sekolah, kemudian siswa harus mengikuti kegiatan apa, itu diatur semua dalam kegiatan dalam bagian kesiswaan. Dan tentu saja itu pasti kerjasama dengan bagian-bagian yang lain, bagian kurikulum, kemudian seksi rohani, kemudian masukan-masukan dari orang tua dan siswa juga tentunya. Gitu. Berarti ada kerjasama antar lini, Pak. Jelas, ya. pasti itu, karena kan itu untuk kegiatan kesiswaan kan mengatur banyak hal ya, untuk kepentingan bersama juga. Jadi kalau nanti diatur hanya kesiswaan saja, nanti tidak sinkron dengan lini yang lain atau unit-unit yang lain. Gitu. Kalau untuk misalnya Pak, kayak ini kan kita bicaranya tentang siswa-siswa baru ya. Ya. Pasti kemarin juga udah orang tua sudah kita kasih gambaran tentang seragam. Nah, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak di sini. Seragam. Bisa untuk hari Senin, hari Selasa gitu ya Mas Vendra. Ya. Jadi gambaran umum tata tertibnya aja ya, kurang lebih ya. Iya. Jadi selama siswa SMP Bobri ini berkegiatan, ketika nanti tatap muka ya, ini kita bahas tatap muka terlebih dahulu. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jam masuk dan jam pulang. Nah, siswa itu nanti masuknya pukul 7 atau jam 7 itu sudah bel belnya lagu ya, bel masuk sekolah. Nah, siswa itu mempunyai kewajiban untuk datang 10 menit sebelum pukul 7 itu ya. Dari 7 kurang 10 ya Pak. Kalau telat gimana Pak? Nah, kalau terlambat nanti akan ada prosedur khusus. Misalnya nanti ketika dia terlambat harus lapor dulu ke guru piket ya, lapor dulu ke guru piket, kemudian nanti mengisi katakanlah catatan lah ya, sebagai data pribadinya dia, bahwa dia pernah terlambat atau belum, kemudian seperti itu, dan nanti menulis janji di dalam pohon literasi di depan sekolah, di room tour kelihatan kok itu pohonnya. Itu yang pertama tentang berangkatnya. Kemudian untuk yang lainnya itu antara lain seragam. Tadi sudah disinggung sama Mas Windra. Seragam. Nah, seragam di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau hari Senin dengan kegiatan upacara yang dipakai itu seragam putih biru nih Kak, yang dipakai Mbak Dian sekarang ini ya, putih biru lengkap dengan dasi, pakai topi karena kan upacara. Nah, kemudian ikat pinggang sekolah juga. Kalau ikat pinggang sekolahnya rusak ya bisa pakai ikat pinggang warna hitam. Kemudian sepatu warna dasar putih, kaos kaki juga warnanya putih. Sepatu warna dasarnya putih atau hitam Pak? Oh, atau bisa iya. bebas? Kaos kakinya Oh, yang kaos kakinya putih. Sepatunya warna dasar hitam. Tapi boleh sih ada warna yang lain asalkan mayoritas hitam. Nah, kemudian kalau sepatunya itu bertali, itu boleh talinya itu antara dua warna, hitam saja atau putih saja. Nggak boleh kanan hitam,
putih. Itu untuk hari Senin ya. Kalau Senin tidak ada upacara gimana? Ya kalau Senin tidak ada upacara, tidak perlu pakai topi. Ya topinya disimpan, selebihnya sama. Sampai dengan hari Rabu seragamnya sama. Oh iya, ini yang penting ini Mbak Dian sama Mas Vendra. Untuk pakaian dalam. Nah, pakaian dalam ini harus warna putih. Ya, harus warna putih. Kalau cowok itu kan harus pakai pakaian dalam. Pakaian dalamnya tuh boleh bentuknya itu senyamannya anak. Misal, kan ada tuh anak yang nyaman dengan pakai singlet. Atau kalau kalau bahasanya anak-anak kaos kutang. Ya, kaos kutang loh ya, bukan yang lain. Terus bisa juga yang model kaos dalam yang ada lengannya. Kan ada. V-neck gitu V-neck itu boleh. Asalkan itu memang benar-benar kaos yang dikhususkan untuk kaos dalam, bukan kaos biasa dipakai untuk kaos dalam. Jadi kayak kaos oblong warna kuning terus kasih putih itu nggak bisa. Nah jadi harus kaos dalam warnanya putih gitu. Apalagi kalau untuk yang cewek nih, yang cewek juga biasanya spesial. Kalau cewek kan biasanya berlapis itu bajunya toh. Nah itu yang jelas kaos dalamnya warnanya putih ya. Saya yakin untuk yang teman-teman yang cewek udah paham lah nantinya seperti apa, nggak perlu kan Pak Catur kasih contoh gitu loh. Nah, terus itu sampai dengan hari Rabu. Nah, Kamis nih, Kamis beda lagi seragamnya. Kamis itu menggunakan baju atau seragam warna krem. Oh, itu seragam khususnya khusus SMP Bobri 3 ya, warnanya krem. Nah itu hanya menggunakan kaos warna seragam warna krem. Nah seragam warna krem itu ikat pinggangnya tetap hitam, sepatunya tetap hitam juga, kaos kakinya putih. Oh iya, tambahan buat kaos kaki tadi harus kelihatan ya. Oh harus kelihatan. Nah, maksudnya harus kelihatan itu gini. Kalau yang cewek itu kan pakai rok. Nah misalkan sepatunya itu tingginya itu semata kaki, berarti kaos kakinya itu di atas mata kaki. Di atas sepatunya ya. Yang cowok juga kayak gitu ya, walaupun dia pakai celana panjang, tapi yang jelas ketika nanti celana panjangnya diangkat, kaos kakinya kelihatan. Nah gitu. Itu hari Kamis. Kemudian hari Jumat. Nah ini hari Jumat ini berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain, serta dengan angkatan di sekolah ini untuk beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu kan SMP Bobri 3 punya seragam khusus nih. Nah tapi seiring dengan perkembangannya, salah satu faktornya itu juga karena batik itu menjadi warisan budaya asli Indonesia dan macam batik itu banyak, maka sekolah ini memberikan apresiasi atau salah satu upaya untuk ikut melestarikan batik juga, sehingga hari Jumat itu menggunakan pakaian batik bebas. Ya, mau warna apapun yang penting batik. Itu yang pertama. Yang kedua, batiknya harus berkerah. Gitu. Nah kalau cowok kerah ya berkerah kurang lebih seperti yang saya pakai hari ini. Nah kalau yang cewek itu kan modelnya macam-macam tuh. Ada yang mungkin kerahnya bentuknya bunga-bunga segala macam, itu boleh. Ya asalkan itu batik. Kemudian celana atau roknya itu boleh menggunakan celana atau rok seragam sekolah, bisa biru, bisa krem, bisa pramuka. Nah, pilih salah satu ya yang matching lah dengan apa batiknya, batik atasannya. Jadi kalau misalkan batiknya warna biru, berarti pakai bawahannya warna biru. Nah khusus hari Jumat ini sepatunya boleh warna-warni. Bebas berarti nggak apa. Tapi kalau misalnya sepatunya bebas tapi talinya saya beda itu boleh nggak Pak? Khusus untuk hari Jumat boleh. Ya, bebas. Tapi ingat ini bukan kewajiban ya. Jadi kalau teman-teman di rumah hanya punya sepatu satu tuh, ya hanya punya sepatu satu, ya pilih aja yang warna dasar hitam, cuma dipakai tidak masalah ya. Tapi bukan berarti terus disampaikan ke orang tua, Pak, Bu, Pak, Mah, Jumat boleh pakai sepatu bebas terus beliin, itu enggak ya. Ini hanya opsi saja. Kadang anak itu pengen istilahnya berbeda dari hari-hari yang lain, makanya kita berikan kesempatan untuk hari Jumat itu ya. Nah kalau untuk hari Sabtu ya, hari Sabtu itu anak-anak itu menggunakan pakaian pramuka. Ya, khusus untuk kelas 7 pramuka. Kenapa kok khusus kelas 7 pramuka? Karena kelas 7 itu hari Sabtu itu ada kegiatan pramuka. Ekstra itu Pak? Ekstra kurikuler ya pramuka. Nah, kalau yang kelas 8 ekstranya pramukanya kapan? Itu hari Jumat. Nah, gitu. Jadi ketika hari Sabtu itu anak-anak kelas 7 maksudnya pakai
baju pramuka, kemudian kelas 8 dan 9 itu pakainya bebas, rapi, sopan. Gitu. Tahu nggak kenapa kok bebas, rapi, dan sopan? Itu kalau hari Sabtu acaranya apa aja, Pak? Nah, hari Sabtu itu yang kelas 7 urutannya ya, untuk kelas 7 itu nanti ada ekstrakurikuler pramuka. Terus nanti dilanjutkan dengan kegiatan persekutuan bagi siswa yang beragama Kristen dan Katolik. Kalau yang beragama Islam, Hindu dan Buddha tidak ikut persekutuan tidak masalah. Ya, karena nanti kan datanya udah pasti ada itu nanti di bagian pembinaan rohani, yang beragama Kristen siapa, Katolik siapa, dan yang lainnya siapa saja gitu. Terus nanti setelah persekutuan ditutup dengan kegiatan pendampingan belajar. Les itu Pak ya? Ya, kurang lebih seperti les itu. Ya, itu tadi kalau seandainya kegiatannya itu tatap muka Mbak Dian, Mas Windra. Nah, selama belajar dari rumah atau BDR, atau kalau dulu kita menyebutnya pembelajaran jarak jauh, itu ketentuan seragam khusus kelas 7 masih bisa fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Karena kan kemungkinan ya orang tua kemarin ketika mengambil seragam kan ada yang sudah lama, ada yang baru minggu-minggu kemarin. Jadi untuk proses menjahitnya itu masih butuh waktu. Nah, untuk kelas 7 nanti walaupun belajarnya dari rumah tetap menggunakan seragam biar keren. Nah, itu kenapa kok harus pakai seragam? Karena nanti absennya pakai foto Mas Windra, Mbak Dian gitu. Jadi untuk seragamnya kurang lebih aturannya sama seperti tadi, cuman itu nanti kegiatannya di rumah. Dan kalau yang kelas 7 misalkan seragamnya belum jadi, bisa pakai seragam SD dulu. Jadi pakai putih merah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, pakai seragam khususnya SD boleh, badiknya pakai badik SD boleh. Itu saya tak lepas kacamata dulu Mas Windra. Ini, Pak. Apalagi Mas Windra? Mbak Dian, mungkin ada yang mau tanyain. Kayak apa ya? Berarti kan Pak Catur di sini kan ya kesiswaan ya. Ya. Ada nggak ibaratnya pengalaman lucu atau apa sama siswa-siswa itu? Kalau enggak, ini Pak, cerita tentang ekstrakurikuler yang dari sekolah. Apa aja? Ya. Nah, kalau khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ada banyak. Di SMP Bobri 3 itu ada 14 ekstra. Nah, dari 14 ekstra itu ada satu ekstra yang wajib diikuti oleh siswa kelas 7 dan kelas 8, yaitu ekstra pramuka. Ya, ekstra pramuka. Kemudian ekstra yang lain itu ada tonti. Nah, tonti ini unik ya. Uniknya untuk keikutsertaan tonti ini ada 2 jalur, yaitu jalur minat dan bakat. Ya, bakat itu tentu saja dilihat dari potensinya anak-anak. Nah, nanti dari pelatih atau tim yang melatih ekstra tonti ini akan melihat anak ini punya potensi atau tidak. Ketika punya potensi ya nanti bisa aja langsung direkrut, walaupun anaknya tidak daftar ekstra tonti, karena ini mengembangkan bakatnya. Kemudian cara yang kedua itu dengan minat atau anak-anak memilih ekstra tonti itu. Kemudian selain tonti nantinya ada basket, ada futsal, kemudian ada band, ada mading atau kelas menulis, kemudian ada karawitan, ada lukis, ada batik, kemudian vokal grup, tari tradisional. Sudah berapa ya tadi ya? Wah, sudah banyak itu Pak tadi Pak. 11. Terus English Club tadi belum ya? Belum ya. English Club, kemudian Science Club, futsal. Oh, ada futsal juga Ada Pak. futsal juga. Nah, itu tadi eksanya udah banyak 14. Nanti kalau teman-teman kalau Pak Catur tadi kelewat nyebutnya, nanti kayaknya ada sesi khusus untuk kegiatan ekstra tuh Mbak Dian sama Mas Windra. Ada itu Pak. Nah, di aturan ya, karena kan tadi di depan bahasnya tentang aturan atau tata tertib ya. Di tata tertib itu siswa itu wajib mengikuti tadi ekstra pramuka satu ya, dan wajib memilih satu ekstrakurikuler pilihan. Pilihannya kayak tonti, futsal itu Pak. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, kalau misalkan Pak, saya udah ikut pramuka, kemudian saya milih untuk ikut ekstra band.
tapi saya dipilih untuk ikut tonti, itu gimana? Ya berarti 3 ekstra itu diikuti, ketiga-tiganya nanti ada nilainya juga gitu, dan nanti akan diberikan di setiap rapot yang dibagikan, bisa melalui rapot tengah semester atau rapot akhir semester atau akhir tahun. Itu ada nilainya semua. Itu kalau ekstra mulainya jam berapa ya Pak? Nah, kalau ekstra untuk kegiatan tatap muka atau ketika kita pembelajarannya itu langsung, itu biasanya mulainya jam 3 ya, jam 3 sampai setengah 5. Namun nanti ketika ekstra itu untuk persiapan lomba atau persiapan event khusus, itu nanti bisa lebih dalam artian mungkin biasanya itu seminggu sekali, bisa saja nanti seminggu jadi 2 kali, 3 kali, berdasarkan dengan rencana latihannya. Itu kan kalau yang namanya mau lomba kan harus latihan terus. Nah, kalau untuk kegiatan ekstra selama BDR atau belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh ini nanti kegiatan ekstrakurikulernya tetap juga menggunakan aplikasi khusus, yaitu Google Class. Nah, nanti harinya akan diinformasikan menyusul ya, hari dan jamnya ya, karena ini kan masih pembagian jadwal dan waktunya nanti akan diinformasikan menyusul. Namun sebelum itu dilaksanakan, tentunya anak-anak nanti akan diberikan angket, Mas Fedra, Mbak Dian, angket untuk memilih ekstra apa yang akan diikuti gitu. Kemudian nanti ketika sudah memilih, nah nanti anak-anak diberikan kode kelasnya gitu. Jadi nanti mengerjakannya sama seperti kalau ngerjain mata pelajaran atau pembelajaran di kelas itu. Jadi nanti masuk di Google Class-nya, ada kegiatan di situ. Nah, nanti ada sesi khusus juga untuk bahas tentang Google Class segala macam. Itu ada nanti dari Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab di bagian kurikulum dan tim pengembang. Ya, nanti ada Frankie, Bu Riana, terus Bu Indi, ya Mem Anas, Bu Rita, nanti sama beliau yang menjelaskan Bapak Catur khusus untuk kesiswaan aja. Begitu. Kalau selain ekstrakurikuler kan pasti sini ada OSIS ya? Ada ya, ada pasti itu. Gimana sih supaya misalnya kayak kita yang ibaratnya kelas 7 ini pengen jadi OSIS, dari pendaftaran atau seleksinya seperti apa? Oke. Kegiatannya? Ya, kalau jadi OSIS sudah otomatis. Ya, jadi anggota OSIS sudah otomatis karena setiap anak yang masuk tingkat SMP mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu anggota OSIS. Nah, di sini mungkin yang dimaksud Mas Fedra ada kalau jadi pengurus OSIS. Iya, pengurus. Nah, untuk pengurus OSIS itu nanti ada tahapannya Mas Fedra. Nanti masuk bulan kurang lebih ya, nanti menyesuaikan dengan kegiatannya juga. Kalau di kalender kegiatan OSIS itu mulai dari Agustus, September, Oktober itu nanti akan ada rangkaian seleksi pengurus OSIS. Nanti harus daftar dulu ya. Daftar dulu, nanti daftarnya biasanya ada dua model. Formulir kertas dan formulir online. Itu harus dua-duanya diisi. Nah, nanti ketika anak-anak sudah daftar, sudah menyerahkan formulirnya, orang tua sudah setuju, nanti tahapan berikutnya adalah seleksi pengetahuan umum. Itu biasanya online. Ya kita pakai perangkat komputer. Kalau misalkan kayak tahun kemarin itu kita ada di lab komputer, ya nanti anak-anak dijadwal satu anak satu komputer mengerjakan soal secara online itu. Terus kalau seandainya ada yang sakit ketika dijadwalkan seleksi itu, ya nanti diberikan alat khusus atau link khusus untuk mengerjakan. Nah, setelah lolos dari tes tadi, pengetahuan umum atau tes online tadi, masuk tahap berikutnya ada wawancara. Nah, jadi ditanya-tanya ini kayak motivasi, kemudian rencana ke depan kalau jadi pengurus seperti apa, terus sudah punya program atau belum, gambarannya seperti apa. Ya walaupun nantinya anak-anak ketika menjawab pertanyaan itu kadang ya pas, ada yang lucu, itu lucu dalam arti kurang tepat menjawabnya, tapi itu justru menjadi dinamika sendiri ya, nilai sendiri bahwa kita di sini menilainya bukan benar dan tidak jawabannya, tetapi motivasi anaknya, macam berpikirnya. Nah, ketika nanti sudah lulus wawancara, nah nanti akan diambil calon pengurus inti, ya calon pengurus inti. Nah, calon pengurus inti nanti dia diminta untuk menyiapkan kampanye. Ya, jadi kayak kalau seandainya mau jadi presiden. Terus jadi anggota dewan itu dia kampanye, menampilkan profilnya, terus ketika nanti dia jadi ketua OSIS dia akan visi misinya seperti apa, dan itu nanti di depan teman-temannya, di depan anak-anak
itu baik itu secara langsung maupun secara online ya. Nanti kita tayangkan juga di media sosial sekolah. Nanti kalau yang tahun kemarin kita pakai publikasi IG, Facebook itu. Nah, setelah publikasi mereka menyampaikan visi misi dan sejenisnya tadi, itu kemudian diakhiri kegiatannya itu dengan pemilihan umum. Jadi nanti yang memilih ketua OSIS itu nanti anak-anak juga ya, siswa SMP Bobri 3 berikut Bapak Ibu guru dan karyawan nanti akan memilih ya calon ketuanya itu. Nanti suara terbanyak itu akan menjadi ketua umum, dan nanti ada ketua 1, ketua 2, ya sekretaris 1, sekretaris 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu, dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pembekalan, penyusunan program dan sebagainya. Kurang lebih itu. Kemudian mereka setelah komplit programnya baru dia menjalankan kegiatan kepengurusan OSIS. Kurang lebih gitu kalau di OSIS. Berarti yang selain jadi panitia inti itu, nanti ada yang jadi di divisi-divisi itu, penempatan gitu, ya, selain jadi pengurus inti maksudnya ya, pengurus inti juga ada di, kalau sederhananya sih seksi ya, ada seksi ketuhanan segala macam kayak gitu ya, itu ada. Biasanya sih kalau untuk jumlah kepengurusan itu ya kurang lebih antara 25 sampai 38 anak lah, biasanya segitu ya, tergantung dari jumlah seluruh siswanya juga, karena semakin banyak anaknya otomatis semakin banyak siswa keseluruhannya, otomatis dalam keperwakilan di pengurusan OSIS itu juga disesuaikan. Jangan sampai nanti muridnya banyak tapi pengurus OSISnya cuma sedikit, nah, nanti untuk mengelola kegiatan kan agak kesulitan itu. Lalu untuk ini Pak, kegiatan-kegiatan yang melibatkan OSIS apa aja Pak? Kalau untuk kegiatan yang melibatkan OSIS banyak ya, kebetulan di SMP Bobri ini itu salah satu sekolah yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatannya ya, khususnya OSIS, karena di sini kegiatan kesiswaan itu banyak, mulai dari ekstra, kemudian event tahunan segala macam seperti itu. Nah, selain mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin seperti upacara dan sebagainya itu kan rutin ya, anak-anak di pengurus OSIS ini juga mengelola kegiatan yang sifatnya itu periodik. Misalkan 3 bulan sekali ada kelas meeting ya, kemudian 3 bulan sekali ya, kalau biasanya kan mungkin ada yang 6 bulan sekali, kalau ini di Bobri 3 bulan sekali. Jadi setelah PTS ada kelas meeting, nanti setelah ujian akhir semester itu ada kelas meeting juga, nanti di semester 2 juga sama seperti itu. Nah, itu contoh sederhananya untuk kelas meeting. Selain itu juga setiap tahun sekolah ini ada kegiatan, misalkan perayaan-perayaan hari besar. Kalau di SMP contoh ada Paskah, ada Natal ya, itu tuh yang hari besar keagamaan. Terus ada hari besar nasional segala macam, itu juga anak-anak yang mengelolanya. Kemudian ada juga open house dan tryout. Ya, open house dan tryout itu anak-anak pengurus OSIS juga ambil bagian di situ. Dia yang jadi panitia untuk kegiatan open house itu utamanya. Ada lomba-lomba antara anak-anak SD, kemudian ada pentas seni segala macam, itu yang mengelola anak-anak OSIS. Ya, tentu saja dengan Bapak Ibu guru, tetapi ya anak-anak OSIS banyak dilibatkan untuk mengetahui prosesnya dan istilahnya mengeksekusi kegiatan tersebut itu. Terus ada tryout juga. Selain juga anak-anak pengurus OSIS ini dikirim untuk menjadi duta sekolah. Duta sekolah? Iya, contohnya misalnya ada pelatihan jurnalistik, ada kader misalkan anti narkoba, kemudian kader istilahnya penyuluh kesehatan segala macam, itu berawal dari anak OSIS. Kemudian nanti ketika harus diibaskan ya diibaskan ke teman-temannya, mulai dari pengurus OSIS yang lain, kemudian diibaskan ke teman-teman yang bukan pengurus OSIS. Kurang lebih itu. Apalagi yang akan kita bahas? Banyak banget ya, dalam 1 tahun itu kegiatan di sini tuh ya, kayak yang di bawah itu tadi aku sempat lihat ada batik-batik, desain-desain batik di tembok itu. Oh iya, salah satu. Itu salah satunya dari hasil kegiatan yang dikelola oleh pengurus OSIS. Itu kelas meeting tahun kemarin, itu semester 1 tahun kemarin sebelum negara corona menyerang. Ya. Negara corona menyerang itu kelas meeting terakhir bulan Desember kalau tidak salah. Iya, itu Desember ya, karena kemudian harusnya kelas meeting kedua itu di bulan Maret, tapi kan terus anak-anak harus mengikuti pembelajaran dari rumah sehingga diubah ya.
melibatkan alumni dalam acara-acara atau kegiatan sekolah? Nah, oke, kalau alumni ya jelas. Jelas, Pak. Ya jelas. Contohnya yang kita lakukan hari ini kan melibatkan alumni Iya. juga, ya. Kemudian ada kelas inspirasi itu Iya. juga alumni, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya berkaitan dengan kesiswaan itu pasti ada unsur alumninya, ya pasti ada unsur alumninya. Misalkan anak-anak ada retreat, nah retreat itu nanti yang mengurus utama adalah bagian rohani, ya nanti akan kerjasama dengan kesiswaan. Kemudian kayak nanti pengisinya, kalau kan di retreat itu ada nyanyi-nyanyi dan segala macam, itu pengiringnya biasanya dari alumni. Kemudian contoh yang lain juga untuk kegiatan open house itu juga nanti ada pendamping-pendamping dari alumni juga, dan dari alumni ini juga mendukung kegiatan di SMP Bobrit 3 ini dengan berbagai macam bentuk. Misal ada ikatan alumni toh, nah di situ mereka juga memberikan beasiswa untuk anak-anak. Itu yang memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tentu saja membutuhkan dan memenuhi syarat. Contoh anak-anak yang berprestasi, kemudian ada anak yang istilahnya berbakat dalam bidang tertentu sesuai dengan kriteria yang diberikan alumni itulah. Selain itu juga biasanya alumni terlibat dalam hal pengembangan sekolah. Jadi ketika sekolah ini akan merencanakan pengembangan, alumni juga dilibatkan dalam memberikan masukan-masukannya yang nantinya diharapkan pengembangan sekolah ini itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Sehingga nanti karena masukan itu berasal dari banyak pihak, otomatis bahan untuk dikembangkan di sekolah ini juga itu kurang lebihnya. Dan sempat disebut ada beasiswa dari alumni Pak ya. Untuk beasiswa Biar akrab ya. Biar akrab ya. Tante apa kabar di rumah? Beda ya Pak. Maaf ya. Tadi kan sempat bicarain beasiswa ya. Nah, untuk beasiswa selain yang dari alumni itu apa ada lagi yang lain? Ya jelas ada. Kalau beasiswa di SMP Bobrit 3 ini ada yang berasal dari pemerintah. Contoh KIP atau PIP, ya itu dari program Indonesia Pintar, ya itu beasiswa juga. Kemudian kalau dari pemerintah yang lain itu ada yang KMS, ya KMS. Kemudian kalau sekarang sering disebutnya CPD gitu. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan dari Yayasan IPK. Ya dari Jakarta sana. Jadi Yayasan IPK itu mengelola sekolah, ya kemudian di situ mengumpulkan dana khusus untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Kemudian ada juga beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini khusus bagi anak-anak SMP Bobrit 3 yang berprestasi tentunya, ya. Jadi contohnya anak-anak yang ranking 1 paralel itu gratis SPP selama 6 bulan. Ya, nah itu gratis SPP selama 6 bulan lumayan itu kalau bisa dikalikan selama 6 bulan SPP-nya bisa buat beli HP. Kalaupun HP kurang ya bisa buat beli sepatu yang jelas gitu. Nah, nantinya kalau di sesi kelas inspirasi kayaknya nanti ada sih alumni yang pernah mendapatkan beasiswa itu. Iya. Ranking 1 paralel itu misalnya ada ABC, dia ranking 1 dari semua itu. Ya, misalkan dari kelas A, B, C berarti dia peringkatnya paling tinggi di situ. Hanya yang ranking 1. Ya. Kemudian kalau itu kan tadi yang beasiswa prestasi. Berikutnya lagi dari alumni itu juga memberikan beasiswa yang sifatnya spesifik. Misalkan saya alumni, saya senang musik, ya, bisa saja nanti alumni memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak yang ikut extra band tapi aktif di situ. Ya itu untuk beasiswanya. Jadi ada banyak sekali macam-macam beasiswa atau bentuk penghargaan bagi siswa SMP Bobrit 3, Mbak Dian sama Mas Indra. Itu lagi. Terus ini Pak, kemarin tuh ya, saya kan sempat kepo-kepoin IG-nya, sosial medianya SMP Bobrit 3. Oke, boleh kok kepo tuh. Saya lihat tuh ada Student of the Week. Nah, itu tuh apa sih Pak Student of the Week? Oke, nah Student of the Week itu salah satu bentuk apresiasi juga. Jadi kegiatan Student of the Week itu diberikan untuk seluruh warga sekolah, baik itu
siswa ataupun nanti bapak ibu guru tentunya ya. Kalau siswa itu namanya student of the week, kalau guru nanti teacher of the week, segala macam sejenisnya. Nah itu penghargaan diberikan secara mingguan ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu sekali, dan diberikan saat upacara giliran. Nah itu anak-anak yang mendapatkan student of the week itu adalah anak-anak yang mampu membangun inspirasi bagi teman-temannya. Ya, membangun inspirasi ini berarti anak-anak tersebut mampu berprestasi dalam segala bidang. Tidak harus juara, ya, tidak harus juara. Jadi ketika nanti anak itu menunjukkan karakter, misalkan kejujuran, kepedulian, contohnya menemukan uang, kemudian dikembaliin atau dilaporin ke sekolah, dan nanti ketemu siapa pemiliknya, kemudian membantu bapak ibu guru, membantu teman, membantu tamu misalkan ya, itu nanti mereka akan mendapatkan penghargaan student of the week itu. Tapi itu, dan nanti itu tentu saja ada poin penghargaannya gitu. Itu untuk student of the week. Berarti ada poin-poinnya juga Pak. Iya. Nah kami mengapresiasi segala hal yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk untuk hal-hal yang mungkin dikira sepele. Contoh, dulu pernah ada kejadian itu, salah satu karyawan SMP Bobri 3 itu sedang sakit tangannya, ya, sedang sakit tangannya. Kemudian ada dengan tangan digendong, karyawan itu harus nyapu bersihin. Kemudian ada anak itu habis olahraga, nah dia mau istirahat, melihat ada karyawan yang seperti itu, terus dibantu ngambilin serok atau pengki ya, pengki itu, terus bereskan sampah segala macam. Nah itu, kami bapak ibu guru dan karyawan melihat itu secara tidak sengaja dan mencatat, dan catatan itu tentu saja jadi sebuah jurnal. Nah ketika kami merekap, kami memutuskan anak tersebut yang mendapatkan student of the week. Itu contoh sederhananya. Ada juga anak yang menemukan barang punya temannya yang jatuh, kemudian dikembalikan. Nah itu kami juga berikan penghargaan. Anak-anak SMP Bobri 3 yang mewakili sekolah untuk ikut lomba itu juga mendapatkan student of the week. Itu, dan nanti rewardnya selain mereka dapat sertifikat, foto mereka akan dipajang di media sosial, gitu. Sehingga bisa jadi portofolio. Ini loh, saya pernah dapat penghargaan ini, pernah mendapat penghargaan gitu. Seneng banget masih anak-anak. Oke, terakhir Pak mau tanya, kalau sekolah di sini tuh boleh bawa handphone nggak? Oke, untuk handphone pada prinsipnya boleh, tetapi tidak wajib. Ya, kalau soal pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tidak wajib. Nah nanti untuk bawa HP itu tidak sembarangan, diatur ya. Ketika masuk nanti ya di kegiatan tatap muka yang selanjutnya di tahun pelajaran ini, anak-anak masuk cuci tangan, ukur suhu, kemudian nanti masuk ke kelas, nanti scan barcode dulu ya, untuk absensi ya, isi absen di situ. Nah setelah scan barcode masuk sekolah, renungan. Nah nanti ketika masuk sekolah sebelum renungan itu HP dikumpulkan. Ya, HP seperti ini dikumpulkan, nanti masuk dalam box. Tentu saja HP-nya ini harus dikasih sarung ya, biar nanti tidak berbenturan dengan HP yang lain. Ya, dikasih nama itu lebih bagus. Masuk box terus disimpan. Ketika nanti pulang ya, itu HP bisa diambil lagi. Atau nanti ketika pembelajaran butuh HP, HP-nya bisa diambil untuk dipakai. Tapi buat anak-anak yang tidak punya HP, tidak masalah. Kalau nanti mengerjakan tugas di sekolah harus menggunakan HP atau berkaitan dengan internet, bisa menggunakan komputer di perpus atau di lab. Kurang lebih seperti itu untuk HP. Berarti pada intinya kalau nggak punya HP boleh lah Pak yang memanfaatkan yang ada di sini ya. Boleh banget, nggak masalah. Jadi HP itu bukan yang utama gitu. Tetap aja kegiatan kayak buku segala macam itu hal yang utama ketika pembelajaran berlangsung secara tatap muka gitu. Oke teman-teman, sepertinya sudah tercerahkan. Mungkin Pak Catur ada tambahan sedikit atau apa? Oh iya, untuk berpakaian kan tadi baru seragamnya ya, baru seragamnya. Nah, untuk ketika anak-anak masuk itu, dan bukan anak-anak hanya masuk saja, tapi selama menjadi siswa SMP Bobri 3, contoh rambut harus warna alami. Kenapa kok warna alami, nggak hitam? Karena nggak semua rambut itu berwarna hitam. Ya, contoh kalau seandainya bule itu kan warnanya coklat. Ya, kalau misalkan mungkin rambutnya ada pigmen atau mungkin dalam kondisi tertentu rambutnya bisa berwarna putih. Ya, jadi yang penting warna alami. Ya, warna alami. Kemudian kalau cowok juga
harus rapi, nggak gondrong ya. Nah, ini kalau misalkan kayak Mas Vendra ini rambutnya kena di alis itu harus dirapiin, ya harus rapi. Nah kalau cewek panjang boleh tetapi harus rapi. Ya bukan panjang terus jadi gimbal kayak gitu, enggak, kena sisiran itu enggak, harus rapi. Itu tentang rambut. Berikutnya cewek boleh nggak pakai anting? Boleh, perhiasan boleh, asalkan wajar, tidak berlebihan. Tapi kalau kami boleh menyarankan tidak usah pakai perhiasan gitu loh. Kalau cewek telinganya ditindik boleh, karena itu kan identitas juga. Kalau cowok nggak perlu gitu loh, cowok nggak perlu. Kemudian kuku juga harus pendek-pendek. Nggak perlu kok melihara kuku panjang-panjang, kan bukan Wolverine ya kan kayak gitu. Terus berikut apalagi kutek ya harus murni putih gitu ya, putih, pokoknya nggak perlu diwarna-warna lah seperti itu. Terus berikutnya lagi badannya bergambar, tato kayak gitu nggak boleh ya, badannya harus bersih. Pak kalau tato alami nggak, misalkan apa itu? Tembong itu bahasa dari apa ya? Panu beda lagi. Beda, tembong. Toh ya, tembong, panu, toh dan sejenisnya. Itu kalau yang sifatnya alami tidak masalah, jangan terus dihilangkan. Tanda lahir itu tanda lahir, nah itu boleh, tidak apa-apa. Terus Pak kalau seandainya ada bekas luka gimana? Tidak masalah, bekas luka toh kita nggak minta gitu, yang jelas tato tidak boleh. Pak kok pernah lihat fotonya anak-anak pas kembali di tatoan itu gimana? Itu tato temporer. Nah, tato temporer kalau di SMP Bukit Tiga ini ketika libur itu kami berikan kelonggaran. Cuma nanti syaratnya ketika masuk tato itu harus bersih. Biasanya seperti itu, dan anak-anak biasanya mematuhi tata tertib yang seperti itu. Terus tambahan lagi di tata tertib juga dicantumkan poin penghargaan. Jadi ketika anak aktif di sekolah, baik itu mewakili sekolah dalam kegiatan lomba, aktif di ekstra, aktif di kepanitiaan, pengurus OSIS, pengurus kelas, itu dapat poin penghargaan. Poin penghargaannya itu nanti bisa dijumlahkan dan ditukarkan. Ya misalkan poinnya sudah sampai 100, yaitu bisa ditukarkan bebas SPP berapa bulan, seperti itu. Itu nanti ketentuannya ada di buku tata tertib. Tapi nanti akan dikasih kan ya Pak? Ya? Ada pasti. Tata tertib ya. Ada pasti, itu pasti akan dikasihkan. Itu kurang lebihnya. Mbak Dian tambahan ada? Kayaknya udah lengkap banget. Udah lengkap banget ya kayaknya. Pak Catur apa ada pesan-pesan untuk adik-adik? Pesan khusus untuk anak-anak SMP Bukit Tiga khususnya kelas 7 ya. Tahun ini adalah tahun yang berbeda dari biasanya. Kami juga mengalami sesuatu yang berbeda, teman-teman di rumah juga mengalami sesuatu yang berbeda. Tahun ini pertama kali kita menjalani tahun ajaran baru, tetapi dengan tanpa tatap muka ya, tanpa tatap muka. Jadi teman-teman hanya bisa melihat kami dari jarak jauh dan kami hanya bisa melihat foto dari teman-teman semuanya ya. Tetapi kondisi ini kami berharap tetap memberikan semangat buat teman-teman untuk terus belajar dengan menggunakan berbagai media yang disiapkan oleh sekolah. Tetap semangat belajar ya, dan ikuti kegiatan MPLS ini secara tuntas. Jangan lupa kegiatan mandirinya juga dikerjain gitu. Ya oke teman-teman, seperti kata Pak Catur tadi ya, jangan patah semangat dan tetap terus belajar. Begitu ya Mbak Dian ya? Yes, benar banget Mas Vendra. Kalau gitu kita tutup sesi kesiswaan pada hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Dadah. Dadah.